Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lala Mulyana dengan NIM 2411600311 pada kelompok XA. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan terkait tugas 2 dari jaringan komputer, yaitu packet tracer, tentang investigating the TCP/IP and OSI model in action. Adapun objektifnya adalah pertama, pemeriksaan terkait dengan traffic HTTP web. Part 2 adalah tampilkan elemen rangkaian dari protokol TCP/IP, yang dimana backgroundnya adalah mengenai tentang kegiatan simulasi ini yang dirancang untuk memahami protokol TCP/IP dan hubungannya dengan OSI layer. Terus mode simulasi di packet tracer memungkinkan kita melihat bagaimana data bergerak melalui jaringan di setiap lapisan. Terus data dipecah menjadi bagian kecil yang kemudian diberi nama dan dihubungkan dengan lapisan tertentu. Terus packet tracer membantu memvisualisasikan proses ini. Jadi kita bisa belajar cara meminta halaman web dari server menggunakan browser pada PC client, seperti itu. Bagian pertama ialah memeriksa traffic web HTTP. Adapun langkah pertama yaitu beralih ke mode simulasi, di mana kita diminta untuk melakukan klik ikon mode simulasi di sudut kanan bawah untuk beralih ke mode real time ke mode simulasi. Mengatur filter untuk HTTP, di mana pilih HTTP dari bagian event list filter. Jika HTTP sudah dipilih, lanjutkan ke langkah berikutnya. Terus menyesuaikan filter peristiwa. Jika HTTP belum menjadi satu-satunya peristiwa yang terlihat, klik edit filter, show all untuk menampilkan atau menyembunyikan semua peristiwa. Pilih show all hingga semua kotak centang kosong. Pilih HTTP, klik keluar, edit filter untuk menyembunyikan jendela filter. Sekarang kita coba demokan. Pertama, di pojok kanan bawah ini ada posisi di mana kita dalam posisi real time. Dari posisi real time kita diminta untuk melakukan klik mode simulasi. Maka akan muncul simulasi panel di sebelah kanan kotaknya. Yang selanjutnya kita diminta untuk pilih HTTP dari bagian event list filter. Kita klik show all. Nah, seperti ini. Di situ kita edit filter untuk memilih HTTP saja. Ada di situ tab IP4, IP6, MISC. Di situ kalau kita tarik ke kanan, kita cari HTTP seperti ini. Selanjutnya lanjut langkah kedua, yaitu menghasilkan lalu lintas HTTP. Saat ini panel simulasi kosong. Di bagian atas daftar peristiwa ada 6 kolom. Seiring dengan lalu lintas yang dihasilkan, peristiwa akan muncul di daftar ini. Kolom info digunakan untuk memeriksa isi dari setiap peristiwa, yaitu menampilkan web client dengan cara klik web client di panel kiri seperti ini. Klik tab desktop, buka web browser di desktop
seperti ini. Masukkan URL dan mengakses halaman www.osi.local. Kita klik di sini www.osi.local. Terus kita lakukan go. Menangkap dan memajukan peristiwa karena waktu di mode simulasi bergantung pada peristiwa. Klik tombol capture atau forward 4 kali untuk menampilkan 4 peristiwa dari daftar peristiwa. Kita klik, muncul 4 kali seperti ini. Periksa perubahan, perhatikan halaman web browser di web client apakah ada perubahan. Selanjutnya masuk ke langkah ketiga, yaitu menjelajahi isi paket HTTP. Poin A, klik kotak berwarna biru pertama di bawah kolom event list info jika diperlukan. Perbesar panel simulasi atau gunakan scroll bar di bawah daftar peristiwa seperti ini. Klik kotak berwarna pertama. Nah, akan muncul seperti ini. Informasi jika diperlukan. Dari layer 1 sampai layer 7, informasi yang tertera yaitu dari tab model OSI. Pastikan tab OSI model dipilih di kolom out layer. Pastikan kotak layer 7 disorot. Seperti ini. Perhatikan teks yang ditampilkan di sebelah label layer 7. Nah, seperti ini. Cek informasi yang terdaftar dalam langkah-langkah bernomor di bawah kolom in layer dan out layer, yaitu the HTTP client send a HTTP request to the server. Pindah ke layer 4. Next layer 4 akan disorot. Periksa nilai DST port. Di situ DST portnya adalah 80. Pindah ke layer 3 seperti ini. Klik next layer. Next layer 3 akan disorot, periksa nilai DST IP. Jadi di situ tertera IP 192.168.1.1. Terus pindah ke layer berikutnya dan periksa informasi yang ditampilkan pada layer ini. Nah, memeriksa rincian PDU outbound. Seperti ini, klik tab berikutnya. Terus klik tab outbound PDU detail. Terus informasi yang terdapat di bagian PDU detail mencerminkan lapisan-lapisan dalam model TCP/IP. Selanjutnya, bandingkan informasi di bagian Ethernet 2 dengan yang ada di tab OSI model, terutama untuk nilai DEST MAC MAC and SOS SRC MAC di layer 2. Bandingkan informasi di bagian Ethernet 2 pada dengan yang ada di tab OSI. DES SRC tab OSI pada OSI layer 2. Oke. Periksa informasi di bagian IP dan TCP/IP. TCP/IP, IP dan TCP/IP. Apa informasi yang terdaftar di bagian IP dan TCP dibandingkan dengan yang ada di OSI model dan dengan lapisan yang mana ini terkait? SES IP-nya 192.168.1.1 di OSI model pada layer 3 itu sama. Ada IP SOS IP 192.168.1.1.1. Sedangkan di outbound PDU detail untuk destination IP 192.168.1.254. Begitupun di OSI model. Di OSI model untuk destination IP-nya sama 192.168.1.254 di layer 3. Periksa informasi host
yang terdapat pada bagian HTTP, lapisan OSI mana yang terkait dengan informasi ini. Informasi host, periksa layer 1, klik kotak berwarna berikutnya di bawah event layer 1 yang aktif menunjukkan bahwa perangkat sedang memindahkan frame dari buffer dan menempatkan ke jaringan. Memeriksa HTTP pada tab Outbound PDU Detail. Memeriksa pada HTTP Outbound PDU Detail. Klik tab Outbound PDU Detail dan scroll ke bawah bagian HTTP. Scroll ke bawah bagian HTTP, TCP, IP, HTTP request. Oke. Apa baris pertama yang muncul di pesan HTTP? Yaitu data accept, language and accept, connection close, hostnya OSI, www.osi.local. Periksa kotak informasi terakhir. Klik kotak berwarna terakhir pada kolom info. Berapa banyak tab yang ditampilkan dengan peristiwa? Ada 2 tab. OSI model dengan inbound PDU detail. Selanjutnya masuk pada part kedua, yaitu menampilkan elemen dari suite protokol TCP/IP. Pada bagian ini kita akan menggunakan mode simulasi paket tracer untuk melihat dan memeriksa beberapa protokol lain yang merupakan bagian dari suite TCP/IP. Kita akan menjelajahi peristiwa-peristiwa yang terkait dengan DNS dan TCP untuk memahami lebih dalam cara kerja protokol-protokol ini dalam komunikasi jaringan. Untuk langkah yang pertama, melihat dan memeriksa protokol dalam suite TCP/IP, yaitu close semua jendela informasi PDU yang sedang dibuka. Ini kita close. Ini juga kita close. Di bagian event list filter, klik show all untuk menampilkan semua peristiwa yang ada. Kita klik show all. Edit dulu show all. Nah, di sini kita melihat peristiwa-peristiwa dari yang pernah ada. Terus memeriksa protokol DNS. Pertama di kolom info. Klik jelajahi tab OSI model dan PDU detail. Di sini kita jelajahi, terlihat di sini dari layer 1 sampai layer 7. Terus PDU detailnya seperti ini. Terlihat dari DNS query-nya, Ethernet 2, IP, UDP-nya, terus DNS header, DNS query. Di tab OSI model, pastikan layer 7 disorot dan perhatikan deskripsi proses. Misalnya, satu klien DNS mengirimkan query DNS ke server DNS. Seperti ini. Pastikan layer 7 disorot seperti ini. Dan perhatikan deskripsi proses. The DNS client send a DNS query to the DNS server. Dan klik tab Outbound PDU Detail seperti ini. Dan periksa informasi yang tertera di bagian name pada DNS query. Bagian name pada DNS query. Nah, ini name-nya terdapat di situ www.osi.local. Terus periksa peristiwa DNS terakhir. DNS terakhir ya, seperti ini. Klik kotak informasi DNS berwarna terakhir di daftar peristiwa. Lihat perangkat yang ditampilkan dan periksa address di bagian DNS answer pada inbound PDU detail. Ini DNS answer. DNS header, DNS query, DNS answer. Oke, ini terlihat di situ ada osi.local. Meriksa protokol TCP yang mengikuti HTTP.
cari peristiwa HTTP pertama. Di dalam peristiwa HTTP pertama itu yang ini. Di daftar peristiwa, klik kotak informasi dari peristiwa TCP yang segera mengikuti. The HTTP client send a HTTP request to the server. Sorot layer 4. Layer 4, ini layer 4. Dan lihat informasi item keempat dan item kelima. Pada daftar bernomor di bawah kolom in layer dan out layer. Segment information, the sequence number 1, the X number 1, and the data length 102. Memeriksa peristiwa TCP terakhir. Ini TCP terakhir. Klik TCP terakhir, disorot pada layer keempat. Periksa langkah-langkah yang terdaftar di bawah kolom in layer dan out layer. Line item terakhir, item keempat untuk mengetahui tujuan dari peristiwa ini. Oke, pertama ada device retrieve to TCP/X segment on the connection to 192.168.1.1 on port 1026. Retrieve segment information, the sequence number 104, the X number 273, and the data length 20. The TCP segment has the expected peer sequence number. The device set the connection state to close. Dengan penambahan materi, penjelasan menjadi lebih terstruktur dan jelas mengenai tujuan dari part 2. Demikian, terima kasih.